Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id, dan juga pendengar ataupun pemirsa YouTube RRI Singaraja Official ya. Dan untuk Klinik Angkasa kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, siang hari ini kami akan sharing seputar topik kejang dan demam bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ibu Dr. Made Ayu Puspa Mahendrayani. Selamat siang Bu Dok. Selamat siang. Iya, apa kabar Ibu? Baik, Baik, luar biasa ya. Sehat ya Bu ya? Aktivitas lancar sampai siang hari ini? Sampai siang hari ini lancar. Oke. Dan tidak ada masalah sih. Oh, tidak ada masalah. Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu di Pro 1 RRI Singaraja, dan nanti sharing ya Bu ya bersama pendengar terkait topik kejang dan demam begitu. Kalau sering kita dengar ataupun sering kita rasakan mungkin ya, ini sebagai kaum ibu begitu, atau mungkin nanti calon putri atau calon ibu begitu ya. Iya, betul. Kejang dan demam itu kan biasanya dialami begitu ya oleh anak-anak gitu ya. Tapi apakah kejang dan demam ini juga terjadi ataupun sering terjadi begitu kepada orang dewasa juga? Karena kejang dan demam itu biasanya terjadi di usia 6 bulan hingga 5 tahun ya, Betul, Bu ya. betul. Oke, itu bagi anak-anak ya. Betul. Oke, monggo untuk memaparannya Bu Dokter. Ya, izin ya. Jadi sebelum kita bicara tentang kejang demam itu, kita pertama harus tahu dulu definisi dari kejang sendiri. Jadi kejang itu suatu bangkitan di mana kontraksi otot kita itu antara kontraksi dan juga relaksasi otot itu tidak bersamaan gitu. Jadi ada kontraksi otot kita itu dia berlangsung secara lebih cepat. Jadi ada gangguan daripada sistem sarafnya seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi kejang, terutama harus diperhatikan sekali itu adalah apakah ini memang kejang atau tidak gitu. Karena beberapa masyarakat juga masih bingung sebenarnya ini suatu kejang atau tidak. Jadi harus dilihat juga terhadap pasien itu sendiri. Jadi dilihat juga orang yang kejang apakah memang terjadi kontraksi otot seperti badannya itu seperti kaku, terus kadang ada kelojotan seperti itu. Nah, itu tipe-tipe kejang juga beda-beda sebenarnya. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kejang demam itu harus ada demamnya. Kalau kita bicara anak-anak ya Bu ya yang tadi. Jadi kalau misalnya kejang demam pada anak itu dia harus diawali dengan demam. Jadi harus ada demam dulu baru dia ada kejangnya. Tapi kalau tiba-tiba kejang ini perlu dipertanyakan begitu ya Bu Dokter ya? Betul, ya kemungkinan bukan penyebabnya karena demam. Karena kejang itu sebenarnya penyebabnya dia ada yang kita bilangnya kalau secara keilmuannya itu ada yang ekstrakranial sama intrakranial. Jadi yang disebabkan karena di luar dari gangguan otak sama di dalam otak sendiri. Kalau misalnya di luar otak itu contohnya itu demam. Jadi dia diawali dengan demam atau memang ada misalnya infeksi sebelumnya. Misalnya pasiennya ada misalnya gangguan sistem pernafasan gitu, infeksi sistem pernafasan atau infeksi telinga gitu. Nah, itu setelah dia terinfeksi itu kan jadi demam. Nah, demamnya ini akan memicu kejang seperti itu tuh bisa. Atau kalau misalnya dia pasiennya itu dari otak sendiri yang intrakranial, misalnya memang ada tumor seperti itu di dalam otak, itu juga bisa memicu kejang seperti itu. Jadi tidak selalu demam saja gitu. Makanya kalau misalnya kejang pada orang dewasa yang di luar tadi, saya ndak anak-anak nih, nah itu bisa juga mungkin ada sesuatu di dalam sistem sarafnya di otaknya tuh bisa juga gitu. Tidak selalu. Terus kalau misalnya demam juga itu ada klasifikasinya lagi Bu. Jadi kalau misalnya kita bilang demam itu, nah ini masyarakat juga kadang tuh salah mengartikan. Kapan sih dibilang demam gitu. Kalau demam itu kita kan ceknya biasanya pakai termometer yang aksila itu ya, yang di ketiak. Nah itu kalau misalnya suhunya di atas 37,5 itu kita bisa bilang demam. Tapi demam itu juga ada klasifikasi lagi sebenarnya gitu. Apakah demamnya tinggi atau sedang gitu, atau sampai tinggi sekali. Kita bahasanya hiperpireksia gitu, itu tinggi banget, berarti bisa sampai di atas 40. Tapi kalau misalnya dia demamnya tidak terlalu tinggi, misalnya di 37,5, 38 itu masih kategori demamnya ringan sampai sedang gitu. Tapi yang bisa memicu kejang itu biasanya di atas 38 derajat Celcius ya demamnya. Untuk demamnya terlalu tinggi memicu kejang gitu. Betul. Ya. Itu biasanya dialami baik itu anak-anak ataupun dewasa ya Bu ya?
Iya, kalau untuk demamnya yang kejang demam ya, kita bahasa kejang demam ini anak-anak biasanya. Oke. Iya, kalau dewasa itu penyebabnya lain lagi. Kita tidak bisa klasifikasikan ke dalam kejang demam, lebih ke dia mungkin epilepsi jatuhnya. Jadi memang mungkin pernah dengar ya penyakit epilepsi itu. Epilepsi atau ayan gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya bahasa ininya, bahasa awamnya. Itu lebih condong ke dewasa lebih sering. Kalau anak-anak dia kalau anak-anak itu kenapa dia kalau demam sedikit bisa kejang gitu ya Bu ya, beda sama dewasa. Karena kalau kita bilangnya termoregulator. Agak dekat dengan mic-nya. Oh ya, maaf ya. Jadi ada termoregulator di anak itu yang diatur kalau kita di manusia itu punya kelenjar hipofise namanya. Nah, itulah yang mengatur termoregulator ini. Gitu. Kalau misalnya termoregulatornya pada anak-anak itu dia belum sempurna lah berkembangnya gitu. Makanya kalau ada demam sedikit yang 38 aja itu bisa kejang karena belum berkembangnya secara sempurna saraf-sarafnya dan juga termoregulatornya belum bagus merespon tubuh seperti itu. Beda sama dewasa. Kalau dewasa itu dia sudah lebih bagus Bu. Jadi kalau kita orang dewasa jadi nggak agak panas sedikit masih tahan. Apalagi yang udah biasa panas gitu misalnya, jadi dia nggak akan selalu ngerasa dirinya panas seperti itu. Kalau orang dewasa kan kalau panas sedikit nggak yang gimana-gimana ya Bu ya, beda sama anak-anak gitu. Kalau anak-anak dia bisa langsung kejang. Untuk faktor resikonya apakah lebih rentan anak-anak atau dewasa yang tiba-tiba kejang begitu Ibu? Kalau faktor resikonya sebenarnya lebih rentan anak-anak. Yang pertama kalau dari usianya, kalau kita bicara kejangnya Bu ya. Tapi kalau misalnya dilihat juga dari faktor risiko dari keluarga. Jadi misalnya di keluarga ada yang punya riwayat kejang, itu bisa juga mempengaruhi pasien ini untuk punya kejang juga, seperti bisa kejang juga. Karena ada faktor genetik di situ penyebab kejang ini. Bisa ada faktor genetiknya. Itu selain itu juga kalau misalnya ada gangguan memang punya lebih sensitif lah dibilang aktivitas otaknya itu juga bisa memicu, atau yang tadi saya bilang memang di dalam otaknya sendiri itu ada sesuatu yang mengganggu, misalnya tumor seperti itu tuh bisa juga tuh memicu gitu, memicu kejang gitu ya, lebih rentan terkena kejang. Atau misalnya gangguan-gangguan elektrolit tuh bisa juga sih Bu. Sebenarnya banyak sih ini penyebab yang bisa menyebabkan kejang, tapi kalau kita topik yang hari ini yang kejang demamnya itu berarti kita fokus di demam yang bisa menyebabkan kejang itu biasanya karena itu. Jadi karena gangguan saraf yang belum bagus, terus juga termoregulatornya dia belum bagus untuk anak-anak ya, makanya kalau di atas 38 itu sudah bisa kejang gitu. Tapi yang sering Ibu amati sebagai dokter begitu, yang sering terjadi dari pasien Ibu sendiri yang mengalami kejang anak-anak atau dewasa Ibu? Anak-anak kebanyakan. Lebih kebanyakan anak-anak ya? Iya betul, karena kalau di UGD, kita bicaranya di UGD ya Bu ya, itu kalau ada pasien kejang pasti semua panik Bu. Iya, itu sudah pasti. Jadi apalagi kalau anak-anak pasti panik semua itu keluarga ya. Jadi itu tergantung kalau anak-anak tuh lebih rentan memang. Kalau dewasa ada juga Bu beberapa saya dapatkan, cuma dia permasalahannya biasanya memang ada riwayat yang lain gitu. Jadi ada penyakit lain yang menyertai. Contohnya apa itu Ibu? Contohnya misalnya kalau waktu itu saya dapatnya ada gangguan elektrolit Bu. Jadi dia hipokalemi. Misalnya pasiennya memang punya riwayat penyakit jantung, itu bisa menyebabkan kejang juga. Itu untuk orang dewasa. Atau misalnya dia memang diare misalnya Bu yang terus-terusan nggak berhenti-berhenti gitu, diare sampai lemes banget. Nah itu bisa memicu kejang juga. Gitu. Ya, nah ini ketika Ibu menangani pasien sebelum ditangani di UGD ya sebagai dokter, kira-kira langkah awal ataupun langkah pertama mungkin yang harus dilakukan baik kita sebagai orang tua ketika menemukan si anak kejang dan dewasa pun juga yang sudah mengalami kejang, itu apa yang kira-kira langkah awal yang mesti dilakukan sebelum dirujuk ke UGD begitu Ibu? Betul. Nah ini sering kalau di orang dulu itu kalau ada orang kejang pasti dipakai sendok itu ya Bu ya. Iya. Apakah itu mitos atau fakta sih Ibu? Itu mitos, mitos. Ya itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita melakukan itu, logikanya kalau kita pasien lagi kejang nih, jadi kan semua otot tuh kaku Bu. Karena yang tadi kontraksinya tidak bagus, jadi dia kaku. Kalau kita masukkan sendok lagi, itu bisa kegigit kan. Kalau kegigit takutnya ada gigi
gigi yang lepas, Oh, gusi yang iya, berdarah. karena keras ya. Iya, Oke. kalau misalnya itu sampai kegigit, misalnya giginya tuh lepas nih misalnya, takutnya ketelen. Nah, kalau giginya itu sampai ditelan oleh pasiennya gitu, nanti itu bisa menyebabkan aspirasi kita bilangnya. Jadi lebih bahaya lagi, itu misal sampai pembedahan dan yang lainnya gitu. Jadi sangat berbahaya. Bagusnya sih jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pasien kejang, yang pertama posisikan dulu pasien, jadi amankan dulu lokasi. Maksudnya jangan taruh benda-benda berbahaya di sekitarnya gitu. Bukan berarti kita pegangin pasiennya. Terus yang di gelilik-gelikan bahasa Balinya, yang mesti diputar-putar di atas tanah itu satu fakta. Enggak, itu mitos. Oke, jadi kalau pasien kejang itu di rumah nih misalnya kejang. Jadi pertama itu jauhkan dulu barang-barang berbahaya supaya dia enggak kena gitu ya barang-barangnya itu. Habis itu posisikan pasiennya miring, Bu. Miring kanan kiri boleh lah ya. Bebas, Oke, pokoknya miring, karena kan juga itu kadang berliur, berbusa. Nah itu kalau misalnya sampai dia ada air liur yang keluar seperti itu dilap aja, nggak usah ya gimana nggak usah, pokoknya dilap aja supaya nggak ketelan si ininya, bahasanya kita mencegah aspirasi yang tadi itu. Jadi posisikan miring supaya kan keluar tuh misalnya ada muntahan atau apa tuh dia bisa keluar sendiri gitu. Jadi posisi miring, terus jauhkan dari benda-benda berbahaya, terus ditunggu dulu, Bu, karena kalau kejang itu biasanya tidak lama, paling itu kalau memang pasiennya memang karena demam itu dia hitungan detik. Jadi cuma 60 detik gitu atau 30 detik, sebentar sekali kelojotannya. Tapi ada juga beberapa yang kejangnya lama. Kalau kejang sudah lama, misalnya sampai lebih dari 5 menit gitu kejang terus, nah itu udah tanda-tanda bahaya. Itu harus udah cepat ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Tapi kalau itu dari yang pertama, kalau di rumah selain mengamankan lokasi, miringkan. Habis itu divideokan, Bu. Divideokan. Ya, terus videokan, dikirim kemana videonya? Karena disetor ke dokternya betul, gitu ya. Betul, karena kita bilangnya kalau kejang itu dia beda-beda ininya, diagnosanya gitu ya. Jadi ada kejang yang parsial, general gitu, atau absans, dan yang lainnya banyak sekali sebenarnya jenisnya. Berarti dari kejang yang divideokan itu baru dokter bisa mendiagnosa. Betul. Karena dokter ini tidak langsung di TKP kan saat itu. Betul, baik. Itu dia. Makanya itu pentingnya video. Tapi kan pasti sudah terlanjur nggak mungkin terbesit untuk memvideokan gitu ya. Betul. Oh iya. Berarti itu sebelum dirujuk ya ke rumah sakit ataupun ke dokter terdekat. Jadi divideokan supaya kita tahu diagnosanya. Ini sebenarnya dia tipe kejangnya apa. Karena tipe kejang juga menentukan terapi dari kejang itu sendiri nanti. Jadi obat kejang juga ada banyak, Bu. Tergantung dari tipe kejangnya. Baik, setelah dimiringkan atau divideokan itu nggak berhenti kejangnya, itu berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Hitungannya itu harusnya sebentar, tapi kalau lama ada juga kita bilangnya status epilepsi gitu ya. Itu kalau dia di atas 30 menit kejang terus gitu. Tapi biasanya kalau sudah 5 menit awal kejang terus tidak berhenti, itu lebih bagus langsung ke rumah sakit saja. Tapi kalau dia cuma kejang sekali habis semua berhenti sendiri, diobservasi. Jadi kalau kita kejang itu kita harus tahu sebelum dia kejang bagaimana, apakah dia mengeluh pusing atau apa gitu, Bu. Terus pada saat kejang kita harus lihat ini apakah pasiennya ini waktu kejang itu sadar atau tidak gitu. Jadi ada beberapa juga yang muluk-muluk kejang itu bisa juga gitu ya. Muluk-muluk kejang maksudnya bikin-bikin gitu ya. Bikin, iya. Itu maksudnya biar gimana? Itu beda-beda. Jadi makanya diagnosa, kalau kita bicara kejang itu kan dia suatu bukan diagnosa pasti, tapi itu adalah gejala. Untuk diagnosanya itu beda-beda, Bu, yang tadi saya bilang. Bisa. Tapi kalau yang bikin-bikin itu emang bisa terdiagnosa, Dok? Bisa, ada ya? Ada dari psikiatrinya ada. Bisa gitu. Memang ada gitu. Jadi makanya tergantung, kita harus lihat makanya ini beneran atau enggak. Karena kan harusnya kalau memang seseorang itu kejang dia tidak sadar seharusnya. Terus habis itu setelah kejang juga harus kita lihat. Jadi kita bilangnya pre-iktal, iktal, post-iktal gitu bahasanya. Jadi kalau setelah kejang pasien ini gimana? Apakah lemes atau dia langsung nangis gitu atau gimana gitu. Itu dinilai juga gitu. Makanya itu pentingnya kita mengetahui kondisinya dia. Jadi sebelum dia kejang, pada saat kejang dan setelah kejang gitu. Oke. Sebenarnya ini bahaya nggak sih, Dok, yang namanya tiba-tiba kejang? Karena kalau pemicunya sih efeknya demam ya. Oke lah, kalau demam kita ketahui semua pun pernah merasakan demam gitu. Tapi kira-kira bisa dikatakan bahaya nggak sih sampai
berdampak pada kejang gitu loh. Oh ya, kalau kejang itu dibilang bahaya. Oh bahaya Karena, ya iya Dok? itu masuknya ke emergensi memang. Dia adalah salah satu tanda emergensi gitu. Tapi ya tetap ya kita harus lihat juga riwayatnya. Jadi nggak semua sih pasien tuh baru kejang langsung kita kayak panik sekali gitu. Lihat juga riwayatnya. Siapa tahu memang pasiennya itu memang sudah kejang, sudah punya kejang gitu. Misalnya memang punya epilepsi seperti itu, sering kejang. Nah itu nggak usah sih, maksudnya dilihat juga ya berapa lama. Balik lagi sih ya tadi Ibu ya, kalau misalnya tidak terlalu lama nggak masalah gitu, masukkan obat-obat kejang di awal aja gitu. Jadi kalau obat-obat kejang maksudnya, nah ini ketika si pasien kejang gitu, itu apakah bisa langsung konsumsi obat gitu maksudnya? Bukan minum Bu. Jadi obat penanganan pertama itu kita berikan dari pantat yang suppositoria. Mungkin kalau pernah dengar, kalau ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang punya anak yang memang ada riwayat kejang pasti sedia dia. Kalau bukan obat demam pasti obat kejang di rumah, karena itu memang penanganan awalnya di rumah boleh diberikan. Diazepam namanya, diazepam yang suppositoria yang dari pantat itu, jadi itu bisa diberikan gitu. Itu memang penanganan kejang awal di rumah. Setelah sudah penanganan seperti itu tetap dirujuk ke rumah sakit. Betul, tetap harus lanjutannya ke rumah sakit. Karena kita harus lihat ini kan yang tadi saya bilang, pos kejangnya gimana, nanti siapa tahu kejang lagi. Nah itu bisa terjadi, dan tergantung juga nih kalau dia ada kejang lagi tuh bahasanya beda lagi, jadi kayak berulang gitu kejangnya. Makanya kita harus lihat benar Bu yang tadi saya bilang itu, apakah dia kejangnya mulai dari mana, apakah langsung kaku, langsung kelojot-kelojotan, atau dia awalnya tangan doang yang kelojotan, terus habis itu jadi seluruh badan kelojotannya, itu beda lagi gitu. Teorinya beda lagi, jadi kita bilangnya itu vokal tuh generalized gitu, kayak dari kejang vokal jadi general itu. Kalau tipe kejang secara umum ya ada dua sebenarnya, kayak vokal dan general gitu. Vokal tuh satu bagian tubuh, misalnya dia cuma tangan doang awalnya menghentak gitu, habis itu kalau umum atau general itu berarti semua badan sampai yang kelojotan itu. Oke, berarti masih bisa dilakukan penanganan awal ya, memang jika si pasien memang punya riwayat penyakit contohnya epilepsi atau ayan, itu sudah tahu penanganannya dari keluarga. Nah ini yang tiba-tiba kejang yang memang sebenarnya si anak sama sekali tidak pernah kejang, yang dipicu oleh demam, berarti jangan sampai demamnya tinggi. Kan begitu ya Dok ya. Betul. Itu pencegahan utamanya, jangan demam sampai tinggi demamnya. Makanya obat demam harus sedia juga di rumah, minimal kan paracetamol pasti punya di rumahnya. Tapi yang namanya kondisi tubuh kan, walaupun sudah konsumsi obat demam terus tiba-tiba tetap tinggi itu gimana Dok? Bisa aja. Itu beda-beda tuh makanya tiap pasien tuh lain-lain Bu. Jadi ada yang udah minum mau dia turun jadi nggak sampai kejang, tapi ada yang sudah minum obat tetap tinggi sampai kejang bisa. Jadi itu udah pentingnya kita mengawasi juga gitu tiap pasien atau orang yang memang punya yang sedang kejang ini gitu. Oke, baik ya. Kita juga menantikan atensi pendengar ya Bu Dokter ya, baik di 24644 bisa ke WA Pro 1 dan pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official. Sepertinya sudah berdering Bu Dokter. Kita sapa pendengar. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ayu. Iya, selamat siang Papa Dimas. Silahkan, apa yang ingin dipertanyakan? Jalan bypass beli tiket juga teh. Cakep. Papa Dimas ikut boleh? Boleh sekali. Terima kasih. Mbak Ayu Sundari baik ya. Ya, silakan Papa Dimas lanjut. Selamat siang Ibu narasumber Ibu Dokter nih ya. Iya betul. Iya siang. Begini ya, ini hanya sedikit saja ya. Ini kalau anak-anak kejang itu pemicunya apa? Apa faktor utama pemicunya? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, kalau istilah Balinya itu kan seperti gitu ya, itu yang diinginkan kejang ya. Dan untuk penanganan pertama, seandainya tempatnya jauh, itu apa yang harus dilakukan dengan penanganan pertama? Misalnya anak-anak yang sering kejang-kejang. Kalau dewasa, kalau Bapak Dimas sering meriang di dada. Rindukan kasih sayang mama. Waduh, nggak sampai kejang ya Papa Dimas ya, jangan sampai ya. Cuma meriang saja. Baik. Nah, cuma itu pertanyaannya, kan tadi Ibu Dokter menyampaikan betul apa yang dikatakan mau Ibu dari itu dipakai sendok katanya. Sekarang sudah ada penjelasan dari Ibu Dokter
Terima kasih. Baik, ya itu hanya mitos ya Papa Dimas ya, jangan sampai ya penanganannya seperti itu. Terima kasih buat Bu Dokter penjelasannya. Nanti saya bisa memberikan artinya kepada teman-teman, sanak famili, artinya bahwa itu mitos bukan nyata gitu ya. Hanya itu pertanyaannya Mbak Ayu. Baik. Buat dokter kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas atas atensinya. Ya, ini mempertanyakan jika kejang dialami oleh anak-anak itu pemicunya apa? Tadi memang demam ya, seperti yang kita paling sering demam itu ya pemicunya ya. Itu faktor utamanya ya, bisa dikatakan seperti itu. 80%. 80%. Oke. 20%-nya apa, Bu Dok? Bisa yang lain. Oh, bisa yang lain, riwayat penyakit gitu ya. Betul. Oke, andai kata nih tempat atau rumahnya kejauhan. Terus ada keluarga yang mengalami kejang begitu. Itu penanganan awal jangan sampai pakai sendok. Iya, jangan. Jangan, berarti tadi penanganan awal itu dimiringkan terlebih dahulu, jangan lupa divideokan. Iya, kalau ingat ya. Iya, benar. Karena sudah keadaan panik kan, istilahnya sudah nggak mikir lah, megang handphone dan yang lain sebagainya ya. Betul. Oke, selain Papa Dimas, silakan pendengar lain beratensi di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 dan di RRI Singaraja Official ya kepada pemirsa YouTube. Jadi sebelum ditanggapi begitu ya Bu Dok ya. Untuk Anda pendengar sembari menantikan atensinya juga, kita jeda sejenak selepas berikut ini. Oke. Dan inspirasi terus ada. Mari masyarakat memilih, juga kita peduli, ke TPS gunakan ini. Bersatu padu bersuara, berkontribusilah yang nyata. 27 November, memilih kepala daerah, wujudkan semua cita kita. Suaramu menentukan langit menuju semakin maju. Langit menuju semakin maju. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Pendengar, cara melakukan olahraga yang baik dan benar diantaranya pastikan kondisi tubuh sedang baik. Ada baiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi fisik cukup fit sebelum berolahraga. Buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai berolahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis. Pilih jenis olahraga sesuai kemampuan. Anda bisa memanen manfaat untuk kebugaran tubuh dari berbagai jenis olahraga. Olahraga baik dilakukan secara teratur, namun harus tahu jadwal agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Pantau detak jantung setiap jenis olahraga. Pada dasarnya, akan meningkatkan detak jantung termasuk yang kelihatan tenang seperti berenang atau jalan kaki. Lakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga penting untuk membuat otot lebih lentur dan kuat, serta mempersiapkan anggota gerak tubuh melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. Cukup minum air, karena hidrasi penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh selama berolahraga. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng.
Yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Sambut pilkada dengan gembira. Suara kita sangat berharga. Gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih ke buleleng. Gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih ke buleleng. Yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih ke buleleng. Gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih ke buleleng. Yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Mulai milih ke buleleng. Gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih ke buleleng. Yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Pendengar Klinik Angkasa bersama IDI masih menemani ruang dengar Anda dan kita berbicara mengenai kejang dan demam bersama narasumber Ibu Dr. Made Ayu Puspa Mahendrayani. Sebelum ditanggapi ya Ibu ya apa yang disampaikan Papa Dimas, kita sapa kembali penelpon. Selamat siang. Ya juga nama Oh nambah lagi nih Papa Dimas. Apa tambahannya Papa Dimas? Kurang puas ya? setengah porsi aja. Oh ya setengah porsi. Oke jangan banyak-banyak ya. Begini Bu, yang ditanyakan apa memang betul begitu kalau anak-anak itu terlalu panas itu melewati itu kadang-kadang mengigau dia Bu. Terus kalau di Balinya tuh kerawuhan ya Bu. Apakah di yang disebutkan apa itu pokoknya memang betul begitu atau bagaimana itu pertanyaannya. Dan buat Pak Ayu, Iya. berarti Pak Gubernur dan Setan Cakep. Panji sudah diguyur hujan. Sama nih Kota Singaraja juga sudah diguyur hujan ya.
Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Papa Dimas atas tambahannya. Oh, ada yang seperti itu ya, Bu Dokter ya. Jika memang panasnya terlalu tinggi, ada yang mengigau atau kerauhan. Pernah nggak menemukan pasien seperti itu? Pernah, ada beberapa. Jadi kalau dia panasnya terlalu tinggi, makanya panas tinggi itu harus diwaspadai juga sebenarnya. Misalnya panasnya sampai 41 ke atas gitu ya, 41 derajat Celcius ke atas, itu bisa sampai itu udah mengigau. Jadi kayak halusinasi jatuhnya seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi memang aktivitas kan yang bermasalah itu aktivitas di otak ya. Jadi kita kalau demam terlalu tinggi itu juga meningkatkan banyak aktivitas saraf di otak itu juga meningkat gitu. Jadi bisa sampai timbul seperti mengigau, halusinasi itu bisa timbul seperti itu. Dan satu lagi bisa kejang juga, balik lagi. Oh gitu, iya. Banyak hal yang bisa terjadi kalau misalnya memang panas terlalu tinggi. Tapi enggak semua pasien sih, mungkin 1-2 lah hitungannya ya. Maksudnya itu enggak hal yang lumrah terjadi gitu, enggak. Tapi bisa terjadi yang seperti dibilang seperti kerauhan gitu, bisa juga. Itu gimana penanganannya, Bu Dok? Nah itu Karena kalau kejang oke lah ya, ada itu obatnya. Nah kalau yang berhalusinasi, mengigau gitu, versi kerauhan, itu gimana penanganannya? ya itu kalau itu agak ini ya, kasus yang Langka ya? lah Oh gitu. tapi ada saja yang ada mengalami. pernah ada. Oke. Jadi kalau ada yang seperti itu, bagusnya ya tetap sih maksudnya jangan panik dulu gitu ya. Tapi kita harus cari tahu dulu. Ini kan kita bicaranya dari segi medis dulu ya. Jadi apa memang benar dia demamnya tinggi gitu. Pokoknya kita harus ukur dulu, memang misalnya tinggi banget nih. Tergantung juga pasiennya, misalnya anak-anak atau dewasa. Kalau paling sering sih yang seperti itu mungkin memang ada mungkin ada tambahan psikiatrinya gitu dikit juga bisa ya. Tapi kalau memang penyebabnya kita yakini demam gitu, jadi ya kita harus turunkan demamnya. Apakah itu dengan obat-obatan sama juga. Jadi kalau paracetamol itu enggak hanya minum, bisa juga lewat suppositoria yang lewat pantat bisa juga. Terus juga bisa ada paracetamol suntik yang infus juga bisa masuk juga gitu. Intinya penanganan awal kalau kita yakini penyebabnya demam, ya kita turunkan demamnya gitu dulu ya. Terus kita lihat responnya gitu. Apakah mau membaik atau enggak gitu. Jadi tergantung sih, soalnya banyak juga kejadian di UGD yang lucu-lucu juga ada gitu ya. Apa saja itu kira-kira, Dok? Oke. Yang versi kerauhan ada. Itu obatnya ya, yang penting kalau memang sudah demam, yakini kita demam, kita masukkan dulu obat-obatan demam dulu. Kalau yang tidak diyakini demam itu gimana, Dok? Nah itu, jadi kalau tapi ada aja yang merujuk ke rumah sakit ya? Ada. Jadi kalau ada yang seperti itu kita juga pasti bingung juga ya. Biasanya sih kita kalau perawat-perawat saya tuh lebih ke kayak meyakini mungkin ada yang ganggu, Dok, seperti itu. Oh gitu. Kadang beberapa perawat ada yang juga meyakini yang percaya hal itu. Jadi biasanya perawatnya sih yang lebih aktif, langsung kayak coba aja, Dok, tirtain, Dok, gitu. Seperti itu ada juga. Oh gitu. Ya kadang kita coba aja lah, yang penting dia mau tenang gitu lah. Tapi mau tenang, Dok, ketika dilakukan hal seperti itu. Itu emang lucu ya. Ini yang awalnya tegang, kita yang mengobatin jadi ketawa. Tapi percaya nggak percaya dia tenang setelah itu gitu. Terdiagnosa nggak yang hal-hal kayak gitu, Dok? susah kita tahu gitu. Ini sebenarnya apa? Tapi yang kita tahu ya sudah, dia memang demam gitu. Tapi setelah itu ya demamnya turun, biasanya sih membaik, nggak ada begitu lagi gitu. Tapi tergantung juga tuh, harus ditanya juga riwayatnya ya, apa dia memang setiap demam seperti itu atau memang dia tumben gitu pertama kali seperti itu. Kalau memang setiap demam seperti itu biasanya ada penyebab lain sih, bukan hanya demamnya saja. Mungkin memang ada gangguan psikiatris, maksudnya dari psikis ya, bukan hanya fisik gitu. Biasanya sih kita mengarahnya ke sana kalau memang sering terjadi seperti itu. Kalau sesekali mungkin memang karena demamnya yang terlalu tinggi gitu sih. Oke, baik ya. Wah, ada juga yang hal-hal unik gitu ya. Ada. Kayaknya menghibur deh, yang awalnya tegang di UGD itu terhibur dengan hal itu. Tapi kita bingung juga sih gitu ya. Dia harus gimana gitu. Tapi biasanya kita coba segala Tapi cara lah. ketika menemukan pasien seperti itu, yang paling bingung biasanya keluarga terdekat ya, Dok? Iya, betul. Itu apa saja yang dilakukan, Dok? Pasti nelpon keluarga sana sini, gitu. nelpon keluarga yang lain. Ini ada yang kan nih gitu, heboh lah pasti. Terus ada yang bawa tirta, udah pasti itu. Terus ada yang sembahyang ke Padme, kayak gitu ya. Itu udah pasti. Bawa canang macam-macam.
Baik, tapi dari UGD sendiri para dokter semua sudah berusaha semaksimal Iya, mungkin betul. untuk mendiagnosa ini apa sih penyebabnya gitu kan ya. Betul, betul. Baik ya. Ini ada pertanyaan Dok dari Ibu Putri, apakah kejang itu bisa sembuh dengan dipijat secara Pijat. tradisional? Oh. Oke, gimana Dok? Kalau pijet itu saya belum pernah dengar ya. Mm-mm. Kalau kita dari segi apa sih keilmuan kedokterannya sih memang belum pernah dengar saya ada pijet itu ya. Tapi yang saya tahu sih kalau memang dia kejang, tergantung nih, makanya kejang itu penyebabnya apa. Sebenarnya harus dicari tahu penyebab dasarnya gitu. Karena kejang itu kan gejala, bukan suatu diagnosanya dia gitu ya. Jadi gejala diagnosa pastinya apa gitu. Apakah dia memang epilepsi atau memang dia memang kejang demam yang tadi, atau dia memang ada masalah lain gitu. Apakah yang tadi itu bisa tumor atau gangguan elektrolit atau masalah jantung gitu bisa. Jadi yang paling penting itu kalau ada pasien kejang tuh kita sambil gali ini sebenarnya penyakitnya apa gitu. Karena kan kejang itu hanya suatu tanda awal kayak gejala gitu, bukan yang diagnosa pasti, bukan gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu ini apa. Kalau misalnya pijet itu kan biasanya masalahnya itu di saraf ya. Jadi kalau saraf-saraf tegang seperti itu tuh baru pijet tuh biasanya kita ininya ya kan. Kalau misalnya jatuhnya kayak fisioterapi lah gitu ya. Nah itu kalau sampai memicu kejang sih jarang saya dengar ya. Tapi kalau mungkin saya enggak tahu sih, setahu saya sih tidak bisa ya. Jadi lebih ke apa penyebab dasarnya. Misalnya kalau epilepsi ya sudah berarti harus masuk obat epilepsi. Kalau misalnya dia memang gangguannya dari elektrolit ya harus masuk elektrolitnya harus kita normalkan gitu. Kalau jantungnya harus kita perbaiki seperti itu. Jadi tergantung dari dasarnya apa gitu sih. Oh gitu. Tapi meringankan nggak dengan secara tradisional seperti itu, Bu Dok? Dipijit itu? Dipijit secara fisioterapi. Kalau yang saya tahu sih mungkin beberapa pasien jadi nggak selalu sama ya Bu ya, tiap orang itu mungkin tiap ada yang membaik mungkin jadinya kan gitu. percaya mungkin bagus nih dipijat gitu. Tapi ada juga yang mungkin nggak berespon, jadi beda-beda ya. Tapi setahu saya sih kalau dari keilmuan kedokterannya sih memang kalau ya sudah kejang kita pertama ya masuk obat kejang dulu. Itu sih ya pasti gitu kan. Kalau demam ya masuk obat demam gitu. Nggak mungkin kan kita langsung pijet gitu pasien kejang kita pijet, enggak begitu gitu. Jadi kalau tergantung juga ya yang tadi saya bilang itu dia dari riwayat penyakitnya apa, terus dia diagnosanya ada penyakit lain enggak gitu. Kalau misalnya pada saat kejang ya jangan dipijet gitu kan, lagi kejang masa kita pijet kan nggak mungkin. Jadi ya kalau sedang kejangnya ya itu yang tadi saya bilang ya, yang di awal amankan sekitar, habis itu miringkan, terus kalau memang punya obat kejang di rumah boleh dimasukkan gitu. Segitu aja sih dulu penanganan di rumah. Nanti kalau misalnya memang masih khawatir atau gimana yang ya videonya ya jangan lupa itu juga. Iya, baik. Itu juga. Iya. Ada pertanyaan dari Love Yourself. Love Myself. Ini sering melihat kalau pasien kejang itu keluar busa. Kira-kira kenapa, Dok? Itu pertanyaannya. Iya benar itu bagus ya. Jadi sering tuh kalau kita lihat pasien kejang tuh kadang kayak berbusa ya, takutnya kenapa-napa gitu. Makanya kadang dimasukin sendok atau handuk gitu ya. Nah itu kalau yang tadi saya bilang kalau masuk sendok itu nggak boleh. Jadi kan takutnya aspirasi yang tadi saya bilang. Nah kalau misalnya keluar busa itu karena kalau saat kejang itu kaku. Jadi otot-otot itu kan kaku semua ya. Di wajah kita tuh juga ada otot gitu. Nah itu di rahang. Otot rahang kita itu kaku, nggak bisa kebuka gitu karena kaku kan kayak ketutup terus. Jadi produksi air liurnya juga meningkat pada pasien-pasien kejang gitu. Produksi air liur meningkat itu bisa kayak keluar air liur terus sebenarnya. Jadi kayak busa gitu. Sebenarnya sih itu air liur gitu. Sama kayak misalnya keluar kencing. Nah, itu kan bisa. Jadi semua tidak terkontrol pada saat kejang. Saraf-saraf otonom tuh tidak terkontrol dia. Jadi apakah dia bisa kencing, bisa keluar air liur terus seperti busa tuh bisa. Karena kakunya otot jadi saraf-saraf juga semua tuh kayak apa ya? Tidak terkontrol lah gitu gerakannya dan juga aktivitas dari kelistrikan di saraf itu juga tidak bagus. Jadi semuanya kayak loss gitu. Jadi bisa kencing, bisa keluar busa, keluar air liur banyak tuh bisa. Gitu dia prosesnya, makanya jadinya kayak keluar busa gitu. Sebenarnya itu bukan busa, itu air liur. Air liur ya. Ya memang mirip busa kali gitu ya kalau kita menerjemahkan gitu ya Bu Dok ya. Baik, itu berarti yang penyebabnya ya. Betul, karena kaku otot-ototnya. Gitu. Ada lagi. Tapi sebenarnya itu hal yang
wajar ya dok? Wajar. Oh, wajar. Wajar keluar kencing wajar. Pasti itu dia seperti itu karena dia balik lagi yang tadi aktivitas saraf itu dia ndak bisa terinhibisi bahasa kita. Jadi tidak bisa terstop gitu. Jadi kalau kita sehari-hari nih misalnya mau ngambil HP gitu, kita ambil stop kan, segitu aja. Kalau kejang tuh nggak terus ngambil gitu. Jadi kayak terus gini-gini. Kayak gitu. Jadi kayak gerakannya itu tidak terkontrol gitu. Jadi sama juga saraf otonom, saraf motorik tuh tidak terkontrol semua. Tidak ada proses inhibisinya tuh istilahnya proses di stopnya itu terganggu. Makanya dia kayak keluar terus gitu. Berarti keluar. Posisi di saat kejang itu memang kebanyakan atau sebagian besar posisinya terlentang ya dok ya? Terlentang iya betul, paling sering. Okay. Tapi balik lagi tipenya tuh beda-beda. Ada nggak yang seperti versi mengamuk gitu dok? Kejangnya yang tiba-tiba beruak gitu ya, yang melakukan hal-hal di luar dugaan gitu. Makanya kalau kejang itu tidak sadar seharusnya. Kalau dia misalnya kayak kejang, kejang, itu ya penerjemahannya ya. Iya, kejang betul. itu diistilah diartikan tidak sadar. Iya tidak seharusnya diri. Karena posisinya aktivitas listrik otak itu sangat terganggu. Jadi tidak mungkin dia sadar sambil gini, nggak mungkin gitu. Jadi seharusnya dia posisinya tidak sadar. Bahasa tidak kejang. sadar kadang kita mengartikan pingsan kan ya? Iya di situ. Jadi kalau dibangunkan dia sedang kejang, coba ditepuk-tepuk, nggak akan ngomong dia. Oh gitu. Iya, karena dia nggak sadar ada rangsangan itu tidak sadar. Gitu. Posisinya dia tidak sadar. Jadi dia kelojotan gitu terus kita bangunin, Dek, bangunin kita. Dia nggak akan bangun. Maksudnya dia nggak akan oleh kita, iya Bu, gitu nggak mungkin karena dia posisinya kejang gitu. Nah, dan dia pasti itu dah yang tadi saya bilang keluar saraf-saraf otonomnya tuh nggak bagus, jadi keluar air liur, kencing gitu, itu udah pasti. Dan dia posisinya paling sering sih memang kelojotan atau kita bilangnya fleksi, terus ada ekstensinya gitu, kayak kita bilangnya tuh tonik klonik kalau bahasa ininya kedokterannya. Jadi tonik tuh kayak kaku, terus klonik tuh kayak ada hentakannya gitu. Makanya kita bilang bangkitan kejang gitu. Jadi dia nggak bisa hanya tiba-tiba ngamuk nih kita bilang itu kejang, enggak gitu. Makanya yang tadi saya bilang pentingnya video di sana. Jadi kalau dokter yang lihat udah tahu nih sebenarnya ini kejang atau tidak gitu. Baik, ya ini karena keterbatasan waktu ya Bu Dokter. Mungkin yang terakhir apa yang ingin Bu Dok sampaikan? Ya semacam tips lah ya untuk penanganan awal jika menemukan keluarga ataupun sang anak tiba-tiba mengalami kejang gitu ya. Oke, silakan Bu Dok. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya di masyarakat ada yang ketemu pasien yang kejang gitu ya, atau misalnya orang nih lagi kejang, yang paling pertama tuh jangan panik ya, tolong semuanya jangan panik. Walaupun pasti ya susah itu ya, tapi yang pertama jangan panik. Terus kita harus tangani dia. Jadi jauhkan, amankan posisinya, terus kita miringkan dan kita observasi gitu. Jadi yang tadi saya bilang, jadi penting mengetahui sebelum kejang bagaimana, pada saat kejang dan setelah kejang gitu. Jadi itu sangat membantu untuk pengobatan pasien itu nantinya gitu. Nah itu juga untuk misalnya para orang tua, biasanya ini kan sering anak-anak ya Bu ya. Kalau misalnya pasien yang kejang demam terutama itu dimohon juga yang pertama jangan panik gitu. Yang kedua dilihat juga pasiennya ini kalau memang dia demam, berikanlah obat demam gitu. Jadi para orang tua sih pesan saya coba sedia obat demam di rumah ya. Itu penting soalnya untuk semua orang tua di sana nanti sedia aja obat demam yang sirup gitu. Kalau misalnya ada apa-apa udah demam biar enggak terlanjur tinggi gitu sampai kejang biar enggak begitu gitu. Kalau memang punya anak yang riwayat kejang boleh sedia obat kejang yang awal itu yang tadi saya bilang, itu juga boleh ya sebagai preventif lah kita bilang. Tapi tetap ya jangan berarti udah begitu di rumah terus gitu, enggak. Berarti harus tetap kalau memang perlu penanganan yang tadi saya bilang kejangnya lama berulang gitu lebih dari 1 kali, itu harus cepat juga dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dok atas tipsnya untuk penanganan awal kejang pada anak ataupun kepada keluarga terdekat gitu ya. Dan untuk pendengar yang sudah beratensi ada Papa Dimas, Ibu Putri dan juga Love Yourself. Terima kasih atas atensinya dalam Klinik Angkasa kerjasama bersama IDI, dan terima kasih juga Ibu Dr. Made Ayu Puspa Mahendrayani atas waktu dan kesempatannya hadir di Studio Pro 1, sudah sharing seputar topik kejang dan demam. Selamat beraktivitas kembali Ibu, salam sehat selalu. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.